Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya kalian sekarang? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita ilmu pengetahuan sosial, masih bersama Ibu Dewi Afriani. Kali ini tema kita yaitu mengenai konflik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membacakan lafaz basmalah agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, agar pembelajaran kita lebih fokus dan terarah, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami faktor penyebab konflik sosial, yang kedua menganalisis upaya menangani konflik sosial. Nah, kali ini kita akan membahas konflik dalam kehidupan sosial. Oke, di pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai pengertian konflik dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Anak, kalian sudah tahukah pengertian daripada konflik? Oke, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara individu atau kelompok sosial, di mana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan mencapai tujuan dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dan kita lihat faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial. Perbedaan individu. Setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang menjadi penyebab konflik. Contoh, misal kalian dan beberapa teman kalian sangat menikmati jika belajar dalam suasana yang tenang. Tetapi di lain pihak, teman-teman kalian yang lainnya justru akan lebih merasa asik belajar apabila dengan mendengarkan musik. Nah, perbedaan inilah yang kadang-kadang menimbulkan konflik. Perbedaan kebudayaan. Latar belakang kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya konflik, dikarenakan kebudayaan masing-masing daerah mempunyai keunikan sendiri dan dapat membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, jika ada salah seorang anak yang dididik dengan norma-norma kesopanan dalam kesehariannya, tentu ia akan berlaku sopan terhadap orang pada saat ia berbicara. Sedangkan sebaliknya, jika anak yang dididik dengan tidak mengutamakan norma kesopanan, tentu ia akan cenderung tidak sopan saat berbicara dengan orang lain. Berikutnya, perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan kepentingan ini merupakan faktor penyebab konflik atau pertentangan. Contoh, kita lihat pandangan yang berbeda antara tokoh masyarakat dan pengusaha. Sebagai seorang tokoh masyarakat, dia menganggap hutan adalah bagian dari kebudayaannya, sehingga mereka tidak ingin menebang hutan. Sedangkan dari sisi pengusaha, mereka menganggap hutan terdapat peluang bisnis. Dengan menebang hutan, maka mereka akan memperoleh hasil dari penebangan hutan tersebut. Perubahan sosial. Masyarakat mengalami berbagai perubahan seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan pengetahuannya. Perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi cara pandang, pola pikir, dan perilaku masyarakat. Perubahan tentu sangat lazim terjadi, bahkan itu merupakan hal yang biasa. Tapi apabila perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang cepat dan meluas, maka itulah yang kadang sering terjadinya konflik.
Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai konflik sosial. Jangan lupa untuk membacakan hamdalah agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di akhir video kali ini akan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Bye-bye.